Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan penyebutan dalil-dalil yang terkait masalah dosa meninggalkan salat. Hadis yang berikutnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bainal 'abdi wa bainal kufri aw syirki tarkus salat. Pembatas antara seorang muslim dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Ini muslim, sebelah kanan muslim, sebelah kiri kafir atau musyrik, dibatasi tengah-tengahnya sholat. Batasi tengah-tengahnya sholat, ya berarti menandakan kalau udah gak sholat, nah masuklah kepada bagian itu. Tapi dia akan mengantarkan kepada kekafiran atau kemusyrikan, ya kesyirikan. Jadi hadis ini dengan tegas, jika ada seseorang meninggalkan sholat, maka tidak ada iman baginya, sehingga dia akan masuk kepada kelompoknya kekufuran dan kesyirikan. Orang yang meninggalkan dengan sengaja, maka bisa dia kafir. Adapun meninggalkan sholat yang dimaksud dengan hadis ini, meninggalkan sholat dalam hadis ini adalah meninggalkan karena malas, bukan karena mengingkari kewajiban sholat. Berarti meninggalkan sholat bisa menjerumuskan seseorang kepada kekufuran dan juga ke kesyirikan. Bahkan kekufuran karena pengingkaran juga berlaku pada amal yang lebih rendah dari sholat. Jadi ya jangan tinggalkan sholat. Kita di sini pembahasan kita dari awal, dosa meninggalkan sholat ini bukan karena mengingkari kewajiban yang kita bahas, ya bukan karena yang lain, hanya kaitan sama malas sholat saja. Karena malas, itu sudah masuk kepada dosa besar. Hadis yang kedua, yang setelah sholat isya kita sampaikan, maka raka sholat muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullahi qalahu makhul an abidar wa lam yudrikhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat yang wajib dengan sengaja dia tinggalkan, dia telah terlepas dari tanggung jawab Allah. Tapi hadis ini ia memiliki kritikan, diriwayatkan dari Makhul, dari Abu Dzar, namun Makhul tidak pernah bertemu dengan Abu Dzar. Maksud kalau hadis ini adalah, maksud dari sini adalah siapa yang sengaja meninggalkan sholat wajib, maka terlepas dari tanggungan Allah. Berarti yang menjadi tanggungan Allah adalah seorang muslim, dijaga oleh Allah. Siapa lagi yang tidak dijaga oleh Allah, berarti dia kafir. Kemudian yang terakhir, kita ingin sebutkan gimana pandangan. Kalau tadi kan kita sebutkan ayat suci Al-Quran, kita sebutkan hadis Rasulullah. Kali ini kita ingin lihat apa perkataan para ulama dari kalangan sahabat sampai kepada zaman setelah ini. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab berkata, "Ama innahu la hadda fil Islami li ahadin taraka as-salata." Sesungguhnya tidak ada bagian untuk seseorang yang meninggalkan sholat di dalam Islam. Tidak ada bagian di dalam Islam. Kemudian Ibrahim An-Nakhai, ya seorang tabi'in, mengatakan, "Antara as-salata faqad kafara wa
qala Ayyub as-Sikhtiyani mithla dzalika. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah mengatakan barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Dan Ayyub as-Sikhtiyani juga mengatakan serupa dengan apa yang dikatakan Ibrahim An-Nakhai. Dan diriwayatkan oleh Jurayji dari Abdullah bin Syaqiq dari Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarku kufrun ghairu salati. Kata sahabat Abu Hurairah bahwa para sahabat tidak pernah melihat sesuatu apapun dari sebuah amalan. Ikan amalan Islam banyak. Dan para sahabat tidak pernah melihat dari amalan-amalan Islam yang banyak yang kalau itu ditinggalkan merupakan kekufuran kecuali salat. Berarti dari sekian banyaknya amalan yang ada pada zaman Nabi, artinya baik turunnya wahyu dengan berangsur-angsur sampai kepada wafatnya Nabi berarti Islam sudah sempurna. Amalan yang sebanyak itu para sahabat tidak pernah memandang kalau itu ditinggalkan maka akan menjadikan seorang kafir kecuali hanya ada pada salat. Itulah pandangan para sahabat. Makanya para sahabat itu kalau sudah melihat ada seorang mukmin yang meninggalkan salat, udah muamalahnya, interaksinya ya itu udah berbeda. Benar-benar aib yang sangat kalau sudah meninggalkan salat. Jadi athar-athar ini, riwayat-riwayat yang disandarkan kepada tabi'in atau kepada sahabat ini, ya, yang pada saat para salaf terdahulu bahwa meninggalkan salat adalah merupakan kekufuran. Ya. Al-Hafidz Abu Muhammad Asy-Syibili mengatakan, sekelompok sahabat dan para ulama setelah mereka berpendapat akan kafirnya orang meninggalkan salat dengan sengaja karena meninggalkan salat hingga keluar dari waktunya, di antara mereka yang berpendapat demikian memandang demikian siapa? Umar bin Khattab, Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Darda. Begitu juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ridwanullahi alaihim ajma'in, yang mereka ini semua sahabat memandang demikian. Kalau selain sahabat, bagi generasi-generasinya yang memandang kalau meninggalkan itu bisa kekufuran, siapa? Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai, Abdullah bin Mubarak, Ibrahim An-Nakhai, Al-Hakam bin Utaibah, Ayyub as-Sikhtiyani, Abu Dawud at-Tayalisi, Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan Abu Haythamah Juhair bin Harb rahimahumullah. Berarti begitulah muslim-muslim terdahulu dari kalangan para ulama memandang. Maka sekali lagi jangan tinggalkan sholat, jangan remehkan sholat. Siapa saja yang meninggalkan sholat dengan lalai, keluar dari waktunya, jangankan keluar dari waktunya deh. Coba dalam seminggu ini kita lihat diri kita, ada nggak yang ketika azan dikumandangkan kemudian kita tidur, kemudian berlanjut kepada akhirnya sholat sudah selesai di masjid, kemudian kita lakukan di rumah. Itu saja sudah bisa menjadi penyakit hati. Sudah bisa jadi penyakit hati. Akhirnya apa? Itu kalau dibiarkan berarti sholat berikutnya sama, bahkan lebih parah. Lebih parah. Hingga menyebabkan nanti akhirnya kita beranggapan sholat di rumah itu lebih enak daripada di masjid. Di rumah itu kayaknya lebih khusyuk. Ya, karena gak ada orang yang ribut, gak ada anak-anak yang ribut. Itu talbis iblis. Itulah tipu daya iblis. Kita dihiasi dengan sebuah amal yang padahal amalan itu lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Kita dihiasi seakan-akan itu yang lebih utama untuk meninggalkan yang memang sebenarnya lebih utama. Maka pertahankan untuk sholat di masjid bagi kaum lelaki. Kalau perempuan,
Karena memang sudah disebutkan oleh Nabi, sholat di kamarnya itu lebih baik daripada sholat di musola atau masjid kampungnya. Tapi bukan berarti perempuan bisa enak-enakan untuk melulu waktu. Kalau perempuan, khususnya bagi para istri, itu memang punya keringanan di hadapan para ulama, demikian juga karena mereka mengurus rumah tangga, mereka mengurus urusan-urusan rumah, mengurus urusan anak-anak, gitu. Maka tatkala mereka mengakhirkan waktu sholat masih tetap di waktu sholat, hanya saja bedanya tidak lagi di awal. Waktu sholat itu kan ada yang di awal, ada yang pertengahan, ada yang di akhir, ada yang keluar, gitu. Kalau dia mengakhirkan dari awal waktu sholat, sebab karena urusan rumah tangga yang menjadikan kewajibannya dia, maka dia punya udzur. Tapi bukan demikian akhirnya para wanita boleh nanti aja. Allah Maha Tahu yang menyebabkan dia mengulur waktunya. Allah Maha Tahu. Ya. Kalau kita kaum lelaki tidak bisa. Ya, kaum lelaki kalau sudah ada panggilan ke masjid, kecuali benar-benar ada udzur yang syar'i. Demikian, semoga bermanfaat dan insyaallah kita akan lanjutkan menyebutkan dalil-dalil yang lain di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya, bisa. Yang pertama, bagaimana tentang sholat kita yang lalu sekarang? Kita lalai itu apa diganti atau masa? Iya. Itu Ustaz. Nanti saya sebutkan bahwa itu kafir. Ada? Soal tadi kafir itu kafir secara sifat atau kafir tidak bisa. Jadi kalau orang asal itu tidak kita sholatkan ketika dia meninggal. Ya, betul. Ikhwan begini, azanallahu iyyakum. Di antara pemahaman bahwasanya Islam itu mudah dan Allah berikan kasih sayang kepada kaum muslimin, bahwa sholat yang telah pernah kita tinggalkan sebabnya karena kita belum mengenal yang hak, kenikmatan yang paling besar kita diberikan taufik oleh Allah dan hidayah oleh Allah, kenal sunnah. Mengenal sunnah inilah perbedaannya sama orang yang tidak mengenal sunnah Nabi. Itu memang berubah total kalau orang yang mengenal. Jadi ada rasa takut kepada Allah. Tidak. Apa yang harus dilakukan? Apa ketika ganti kita qadha? Tidak ada. Tidak ada qadhanya. Yang ada adalah bertaubat. Yang ada adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang meninggalkan. Kalau orang meninggalkan sebuah perkara yang dia wajib tapi ditinggalkan dengan sengaja, itu biasanya tidak diqadha, tetapi kewajiban baginya adalah untuk bertobat kepada Allah. Sama dengan perselisihan di antara para ulama tentang puasa. Kalau orang meninggalkan puasa, ya dia meninggalkan puasa karena udzur, perintahnya ganti. Perintahnya kan ganti. Lagi tengah hari sakit, perintahnya ganti. Tapi kalau orang meninggalkan puasa tanpa udzur, malas, sengaja malas, tak puasa sama sekali, gitu, ya, maka kewajibannya adalah bertobat. Dan qadhanya dia tanpa tobat tidak ada hasilnya. Dan apa yang saya sebutkan tadi itu pendapat yang saya ambil, yaitu tidak ada qadha di sholat yang ditinggalkan dengan sengaja, dan tidak ada qadha di puasa yang ditinggalkan dengan sengaja. Ayat yang berbicara tentang qadha itu ayat berbicara ketika dia punya udzur meninggalkannya. Sedangkan hadis dicari dalil, puasa ditinggalkan dengan sengaja tanpa udzur, tidak didapati dalil yang tegas untuk mengatakan diqadha. Yang ada selalu kaitannya sama udzur. Ya, jadi nggak perlu diqadha.
cukup bertobat kepada Allah. Itulah maknanya orang yang bertobat itu seperti kembali sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Lalu yang kedua tadi Tentang kafir, Ustaz. kafir. Apa ini kafir ini disematkan di mana? Pertama, kalau kita bicara dalam kajian, siapa berbuat begini maka dia kafir, siapa berbuat begini maka dia gini. Itu pertama adalah dia kaitannya dengan hukum akhirat. Itu kaitannya dengan hukum akhiratnya. Artinya penempatan diri surga atau di neraka. Itu. Makanya para ulama sering membedakan sebagaimana ini yang jadi pendapat pertama kan. Imam Malik, Imam Hanafi, mazhab Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah berpandangan kalau orang meninggalkan sholat maka dia tidak kafir selama dia tidak menghalalkannya. Dia tetap muslim, tapi dia berdosa dengan dosa yang besar. Ini sepakat tiga-tiganya ini berkaitan dengan hukum akhiratnya. Dia tidak kafir, tapi di dosa-dosa besar seperti mencuri dan sebagainya. Tapi kalau berbicara tentang dunianya, berarti gimana kita menghukuminya? Tentang dunianya mereka berbeda pendapat. Dihukumi tetap muslim, beda kan? Di dunia tetap muslim, tapi dia kena hukuman ya yang dua mazhab mengatakan bunuh. Mazhab Hanafiyah mengatakan tidak dibunuh, ya tapi dia dikasih takzir, hukuman takzir yang sesuai dengan dia. Jadi setiap kali ada kata kafir itu kaitannya dengan akhirat dulu, karena itu yang paling penting. Ya baru nanti berbeda dengan hukum di dunia. Tidak selalu penyebutan hukum di akhirat harus kita sama dengan hukum di dunia. Begitu. Sama seperti kita muslim dihukum di dunia, kita dihukumi muslim. Ya dia salah kita jawab, gitu kan? Dia sakit kita kunjungi. Tapi kita dengan di akhirat nggak langsung surga. Dicelupkan ke neraka dulu iya, bisa jadi. Nah begitu. Allah. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Tiga. Belakang ini dulu, Pak. Nah, ya duluan. Ini Ustaz, ini kajian dalam sholat, dalam mengerjakan sholat. Iya. Jadi selama ini yang biasanya kami dengar, kadang-kadang kalau dalam sholat itu kalau bacaan selain bacaan sholat diucapkan, itu kan dapat membatalkan sholat Ustaz. Selain baca sholat Katakan misalnya ada orang assalamualaikum gitu Ustaz. Kan yang isi sholat tidak boleh menjamin. Iya. Jadilah kalau seandainya keadaannya di dalam sholat, ketika imam membaca, dia salah, dia istighfar Ustaz. Kira-kira sholatnya itu batal atau tidak? Iya. Jadi begini. Di dalam sholat itu kan yang ada tasbih, takbir. Kata istighfar itu ada nggak? Ampunan ada. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Apa dibacanya Rabbighfirli? Duduk di antara dua sujud. Ketika Muawiyah bin Hakam, itu kisah riwayat Muawiyah bin Hakam, ya ada ketika bersih di dalam sholat, ya bersih dalam sholat mengucapkan alhamdulillah. Terus dijawab dengan yarhamukallah. Gitu, yarhamukallah. Yang ditegur yang mana? Yarhamukallah. Itu yang ditegur. Sebabnya dia tidak ada dalam rangkaian sholat gitu. Ada yang kalau alhamdulillah tidaklah ditegur. Jadi kalau ada ucapan apalagi sampai yahdikumullah wa yuslih balakum gitu kan, itu nggak boleh. Hanya bacaan-bacaan di dalam sholat saja. Dan ada di sebuah riwayat ketika membaca alhamdulillahirabbil alamin dan gitu kan imam, maka ada ketika baca ayat-ayat tasbih misalkan kita boleh mengucapkan
subhanallah, ada riwayat-riwayat yang itu. Jadi jangankan bicara dengan ungkapan sedih bukan pada tempatnya, kecuali ketika sujud ya. Kalau sujud ini tempatnya terkhusus ya, makanya terjadi perbedaan pendapat para ulama. Kalau lagi berdiri, ya tadi berdiri kemudian alhamdulillah, itu boleh ya. Tapi kalau yang lain tak boleh, karena tidak ada mengucapkan alhamdulillah kalau tidak ada mengucapkan ya alhamdulillah dalam kondisi berdiri. Jangankan dia pakai bahasa Indonesia. Sekali lagi, anak bilang bukan di sujud ya. Selain, jangankan dia pakai bahasa Indonesia, yang pakai bahasa Arab aja kalau ketika nggak tepat mengucapinnya di mana waktunya, itu saja sudah bisa dikatakan salah. Bahkan sebagian ulama mengatakan batal sholatnya. Nah, karenanya perlunya belajar untuk mengetahui bacaan-bacaan yang beragam. Begitu Pak. Kira-kira sesuai dengan pertanyaan enggak? Sudah sholat Masbuk. ketika imam tinggal satu rakaat, ketika imam selesai salam kita lupa ikut salam sampai selesai sholat sunat baru ingat pulang satu rakaat tadi. Itu cuma sholat. Ingatnya kapan? Selesai sholat sunnah. Setelah sholat sunnah baru ingat. Ya. Oh, itu berarti dia sudah diputus sama aktivitas yang lain. Ikhwatiddina azanallahu wa iyyakum. Pentingnya untuk khusyuk, tujuannya adalah untuk sadar kalau dia kurang atau tidak. Bagi orang yang masbuk satu rakaat, maka kewajiban baginya untuk menambah setelah salamnya imam, menambah satu rakaat lagi. Kalau ternyata dia ikut salam bersama imam, maka ketika ingat dalam kondisi berpikir kemudian ingat, maka hendaknya dia bangkit lagi mengerjakan satu rakaat. Namun kalau sudah aktivitasnya seperti sholat, apalagi aktivitas yang berdagang, gitu kan, tidak keluar dari masjid, dagang lagi, maka di sini sebagian para ulama katakan batal sholatnya, maka harus mengulangi sholatnya. Begitu, karena dia sudah diputus dengan waktu yang cukup lama. Kalau sekedar hanya zikir saja, Nabi pernah terjadi sama Nabi kan, yang seharusnya 4 rakaat tapi cuma 2 rakaat dikerjakan oleh Nabi. Dan sekali lagi kita ingatkan, Nabi lupa itu kasih sayang Allah untuk kita, bukan celaan bagi Nabi, bukan hinaan bagi Nabi, tapi itu kasih sayang Allah berikan kepada kita supaya ketika kita lupa kita tahu apa yang harus dilakukan. Andai kata Nabi tak pernah lupa, bingung kita apa yang mau kita lakukan. Makanya Nabi dibuat lupa oleh Allah. Nah, setelah 2 rakaat selesai, Rasulullah SAW ketika itu dia berpikir dalam kondisi muka yang agak marah gitu kan, kayaknya agak kesal dan sebagainya, hingga Zuliyadain, ya seorang yang dikenal Zuliyadain mengatakan, ya Rasulullah, aku kesal salat, apakah salat sudah diringkas? Nah itu berarti menandakan sudah terputus, maksudnya diputus hanya sekedar zikir doang. Dan Nabi saat itu bertanya kepada sahabat, apakah benar apa yang dikatakannya? Ya benar ya Rasulullah. Lalu Nabi bangkit hanya untuk melanjutkan. Tapi kan kasusnya lain. Kasusnya diputus oleh sholat sunnah secara sempurna. Kan begitu? Sunnah secara sempurna. Maka yang lebih baik mengulangi sholatnya, ya supaya tidak jatuh kepada meninggalkan sholat. Nah, gitu. Allah. Apakah terbiasa masuk kategori melalaikan sholat? Apakah terbiasa masuk termasuk bagian dari melalaikan sholat? Iya. Dia bagian dari melalaikan sholat, yang bahkan bagian dari lemahnya imannya dia. Masbuk adalah perkara yang tercela.
kalau terjadi karena merasa malas, bukan karena ada uzur, buang air dan sebagainya. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, siapa saja yang terluputkan satu rakaat pada salatnya, kemudian dia merasa tidak merasa tidak merugi, artinya biasa-biasa saja, seakan-akan itu perkara biasa, ini nggak dicela Islam dan sebagainya, maka dia akan masuk lebih banyak daripada itu di sholat berikutnya. Dan pada saat dia sudah seperti itu, dia akan lebih banyak nanti dia akan beralih kepada apa? Lebih enak sholatnya sendirian, lebih khusyuk. Ketika sudah menganggap lebih khusyuk sholatnya sendirian di rumahnya, maka dia akan menganggap sholat jamaah tidak wajib lagi. Sholatnya wajib tapi berjamaah tidak wajib. Kalau sudah begitu tambah, tidak ada penyesalan, tidak ada merasa merugi, tambah jauh lagi apa? Sholat tak wajib. Itulah makanya akhirnya akan mengarahkan kepada kekufuran. Begitulah keterangan para ulama. Ya. Untuk menutup pembahasan ini, fadilina azanillahu iyyakum, ana nasihati untuk diri anak sendiri dan juga kepada teman-teman semua, ada 4 perkara yang hendaknya tetap dijaga. 4 perkara yang hendaknya tetap dijaga. Siapa saja yang terluputkan pada 4 perkara ini, ya maka dia akan berada pada kebinasaan. Sedikit demi sedikit dia akan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama adalah sholat. Jaga sholat. Ya, bagi lelaki, jaga sholat di masjid. Segera sadar kalau dalam 5 waktu itu ada satu yang tidak di masjid, segera sadar. Yang kedua adalah majelis ilmu. Ya, majelis ilmu. Jangan dalam sepekan tidak hadir kemudian biasa-biasa saja, gak ada rasa rugi. Majelis ilmu itulah yang membangkitkan kita untuk tetap beramal saleh. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Keberkahan itu ada pada membaca Al-Quran. Meskipun beberapa ayat, tetapi dia tidak tinggalkan satu hari berlalu tanpa membaca Al-Quran. Yang keempat, berdoa. Barang siapa yang tidak berdoa, maka dikenal oleh Allah sebagai orang sombong. 4 hal ini dijaga. Dalam satu hari ini harus ada. Jangan sampai tidak ada. Karena kalau tidak ada, maka kita akan lambat laun akan jauh dari Islam. Ya, semoga bermanfaat. Kita akhiri majelis ini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.